Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mencoba merespon dari apa yang saya alami. Kebetulan saya dulu pernah punya band yang lumayan terkenal, namanya Leto, Melet kalau di foto. Itu dan teman-teman saya di Jakarta juga banyak. Teman-teman kalau tahu band ya teman-teman Peter Pan, teman-teman dari Sheila on Seven, teman-teman itu hampir saya kenal semua. Dan saya berani mengatakan bahwa teman-teman itu sebenarnya sangat tertarik sama kasanah pesantren. Tapi mereka tidak tahu harus cari kemana. Karena dari kecil di Jakarta, di kota besar, jadi sama sekali tidak tahu harus kemana carinya. Sehingga kita dengar banyak, tiba-tiba ada hijrah, ngikuti ustadz yang ini, yang dia hanya temukan dari YouTube. Karena dia tidak mampu, karena dia tidak tahu sumber-sumber yang tersedia. Gitu, jadi sebenarnya yang pengen tahu itu sangat banyak, pengen ke Islam itu sangat banyak, cuman nggak tahu carinya kemana. Mungkin kalau kita ya, wah kan akeh pesantren tinggal ke sana. Tapi teman-teman yang di Jakarta ini, teman-teman yang dari kecil di kota, bahkan kecilnya ada yang di luar negeri itu nggak tahu mau ke siapa rujukannya. Nah saya sudah pernah usul dari dulu, saya sudah sangat pernah usul dan sampai sekarang belum didengarkan. Mohon maaf ini saya agak sambat sedikit ini. Saya pernah ngobrol sama teman-teman di Kementerian Agama. Dan mereka juga menanyakan menurut saya apa yang paling penting dilakukan oleh Kementerian Agama. Saya mengatakan gini, potensi terbesar dari Indonesia, warisan terbesar dari Indonesia itu yang namanya pesantren. Pesantren itu umurnya jauh lebih tua daripada Indonesia. Dan dia membangun budaya yang tidak bisa dibayangkan untuk menjadi fondasi Indonesia. Sekarang ada dunia baru yang namanya dunia digital. Ada dunia baru yang namanya dunia internet. Itu tidak bisa dihindari sama sekali. Kita nggak bisa lari dari situ. Kementerian Agama harus mampu mentransformasikan ilmu yang luar biasa banyak di pesantren dengan buku-bukunya, dengan basul masailnya, dengan critical thinkingnya, cara berpikirnya, diskusinya. Itu yang dari luar nggak kelihatan. Dari luar hanya kelihatannya manut tok karo Pak Kiai, manut tok karo fatwa, manut tok. Orang luar tahunya seperti itu. Padahal proses diskusi untuk mengeluarkan basul masail, saya diterakhir ngobrol sama Mas Bobi juga, saya ngomong ini sayang sekali ini proses diskusi yang sebenarnya luar biasa ini. Kenapa nggak diangkat sih? Ini ada yang namanya dunia internet dan bukan bikin website seperti itu enggak. Saya kasih mungkin saya bisa membagi data. Indonesia sekarang mengalami bonus demografi, yaitu anak mudanya amat sangat banyak. Dalam sehari mereka menghabiskan waktu di internet lebih dari 8 jam. Hampir 8 jam 15 menit. Menghabiskan waktu di sosial media hampir 3 jam lebih. 3 jam 13 menit sekitar itu. Itu hasil penelitian 2020. Dan saya berpikir, ilmu yang ada di buku-buku pesantren, ilmu yang ada didiskusikan di pesantren, ini yang dirindukan oleh banyak orang yang di kota yang tidak tahu harus lari kemana. Kan ada tempat pertemuan yang namanya internet ini. Kenapa tidak dibuat sebuah metodologi agar mudah menyampaikan keilmuan, mudah menyampaikan pengetahuan-pengetahuan tersebut sehingga tersambung. Yang di daerah bisa belajar dari yang di kota bisa belajar dari yang di daerah. Siapapun yang mau belajar akan mudah mencari ilmunya dan itu pasti akan sangat mempercepat pembangunan Indonesia. Monggo Pak Wali. Jadi respon saya seperti itu, pemuda kita tidak kurang-kurang kalau pengen membangun negara itu sebenarnya. Cuman perlu dibantu juga dengan ketersediaan informasi dan data yang mereka inginkan. Saya menambahkan sedikit ke yang tadi disampaikan Mas Sabrang, Pak Kiai Nasom. Mas Sabrang ini sudah berkeliling ke beberapa pondok pesantren, baik secara personal maupun dengan letonya. Terakhir kemarin ke Ploso, ke Tegalrejo dengan Gus Kausar sudah hampir berapa kali. Terakhir kemarin di Semarang, Mas Sabrang, Gus Kausar sama Gus Baha. Kemudian ada beberapa yang disampaikan soal sama Mas Sabrang yang menurut saya penting ini saya sampaikan. Di NU itu punya produk pengetahuan yang sangat bagus sekali, yaitu Basul Masail. Tapi yang namanya hasil produk Basul Masail itu tidak pernah menjadi sumber rujukan pengetahuan dalam dunia pengetahuan modern.
karena dianggap tidak memenuhi standarnya. Padahal ketika Mas Abrang saya sampaikan cara merumuskan Ba'sul Masail itu, Mas Abrang mengatakan ini sangat ilmiah, tetapi kenapa tidak pernah menjadi sumber rujukan? Sehingga saat itu kemudian Mas Abrang saat ngobrol dengan beberapa pengasuh pondok, gawagis-gawagisnya itu ngobrol, pengen menginisiasi yang namanya Wikipedia pesantren. Dan ini sudah diawali sama Mas Abrang sebagai awalan saat itu, mencoba kalau bahasanya Imam Syafi'i dulu, mengkodifikasi beberapa produk-produk itu dalam satu kemasan. Nah, mungkin Mas Abrang bisa memantik itu lagi soal yang Wikipedia pesantren dan yang Ba'sul Masail, dan bisa dinikmati oleh khalayak banyak. Saat ini website yang paling banyak dikunjungi di dunia adalah Wikipedia. Wikipedia adalah berkumpulnya ilmu-ilmu. Yang masukin di situ semua gratis, bacanya gratis, yang menjaga juga ahli-ahli ilmu, dan itu menjadi sumber dari hampir dunia internet ini. Hampir 50% itu datangnya ke Wikipedia untuk mencari ilmu. Dan saya membayangkan ilmu yang sudah dibangun ratusan tahun di pesantren itu kok nggak digituin sih, kok nggak disediakan di sebuah tempat di mana siapa saja sangat mudah mengaksesnya, mengakuisisinya, dan kemudian mengolahnya dan seterusnya. Padahal itu pekerjaan yang tidak begitu susah kalau level negara ya. Level negara itu nggak gitu susah sama sekali sebenarnya. Tapi kenapa belum ada yang mau melakukan gitu, sehingga ya wes lah, yuk tandangi yuk gitu. Jadi saya dengan Gus Bobi kemarin juga muter-muter sama teman-teman, ketemu dengan beberapa pesantren, ngajakin itu, termasuk Gus Yusuf juga sangat mendukung. Ini karena ini seperti emas yang masih terpendam. Ilmunya luar biasa tapi belum taruh di permukaan, sehingga orang-orang yang sebenarnya pengen belajar, dia nggak tahu carinya kemana, nggak tahu harus ke siapa rujukannya dan seterusnya, dan efeknya larinya ke YouTube, dan efeknya seperti sekarang, ribut-ribut nggak jelas, nggak tahu sumbernya dari mana, pokoknya asal benci, asal ribut. Nah seperti itu menurut saya akarnya karena informasinya tidak tersedia dengan mudah diakses. Karena anak sekarang itu kalau mau nyari ada Syekh Google ya. Syekh Google itu wajahnya bersinar kalau malam itu. Dimatiin google.com, wajahnya bersinar itu. Tanya apa aja dijawab sama dia. Nah ini problemnya adalah dia nggak tahu juga ilmu pesantren. Jadi kadang-kadang kalau cari sumber dari pesantren, Google-nya nggak ada karena nggak ada yang disediakan oleh dari pesantren. Padahal ilmunya menurut saya, Masya Allah, itu sangat sayang kalau tidak diteruskan ke generasi berikutnya. Perlu proses digitalisasi, perlu proses kodifikasi, perlu proses. Ini pekerjaan yang tidak kalah besar dengan, menurut saya, ini tidak kalah besar dengan penyusunan hadis-hadis saat itu. Karena ilmu yang berserakan sangat banyak dan perlu dikumpulkan untuk menjadi rujukan yang bisa kita gunakan untuk banyak generasi berikutnya. Saya menunggu dari pemerintah siapa yang mau berani mengambil inisiasi ini. Ketika nggak ada, ya wes yuk tandangi dewe sak kuat-kuate gitu sama Bobi. gitu.